Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Junastuti, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya buat di kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 di SDN Negeri Kapuk 09 Pagi, Jakarta. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah baik. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, oke baik. Semoga teman kamu yang nggak masuk mungkin sakit hari ini ke depannya akan lebih sehat dan lanjut masuk sekolah ya. Yang sudah masuk ikut terima kasih hari ini. Oke, hari ini kita belajar baiknya kita berdoa dulu. Yang menyiapkan Sabrina berdoa dulu. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum belajar kita menyanyikan lagu dulu. Ibu silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, kebangsaan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, jiwa nasionalis kalian akan tumbuh lebih baik. Oke, pada tegang ya? Iya, nggak ada senyum-senyumnya. Kalau belajar itu harus senyum, supaya dengan senyum kita akan mudah belajar. Memahami pelajaran akan lebih mudah. Oke, sebelum belajar tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tung 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 tung. Tang tang tang. Tang tang. Ting 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 jep. Asik asik jep. Asik asik yes. Oke, sudah semangat belum? Sudah semangat belum? Sudah. Tadi yang masih cemberut sudah ketawa sekarang. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh pembelajaran ke-1. Kelas 6 di SDN Kapuk 09 Pagi. Ini ada 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati gambar tokoh proklamasi, kalian akan menganalisis teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian menyimak video ya yang nanti akan Ibu sampaikan,
So, kalian akan menyimpulkan teks sejarah dengan peta konsep. Nanti ada di LKPD-nya. Yang ketiga, setelah menyimpulkan, nanti akan kalian menuliskan kata baku dan tidak baku. Yang keempat, setelah mengamati video dan gambar, kalian tentang manfaat tumbuhan dan hewan, kalian dapat menyimpulkan terkait manfaat hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya dengan tabel yang tepat. Nanti ada di LKPD ya. Yang kelima, setelah menyimpulkan manfaat tumbuhan dan hewan, kalian dapat menuliskan laporannya. Nanti di LKPD juga ada. Yang keenam, setelah mengamati gambar melalui PowerPoint yang nanti akan ditayangkan, kalian akan analisis makna dari kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, setelah menyimpulkan makna proklamasi, kalian akan menghubungkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan kalian sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yaitu tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Ada yang tahu nggak kenapa Indonesia bisa merdeka? Sudah merdeka nggak sekarang? Sudah. Menurut kalian sudah merdeka belum? Sudah. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Ya, silakan. Karena Indonesia tidak dijajah lagi oleh Jepang. Boleh. Oke, kalian amati dulu. Itu gambar siapa dia? BM dia. BM dia. Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Apa? Naskah proklamasi. Oke, naskah proklamasi. Di sini ada teks namanya BM dia. Coba lihat baliknya. Udah? Boleh dibacakan? Siva. BM dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Stop, lanjut ke ini. Salah seorang pemuda yang hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Stop, lanjut yang Kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai stop, lanjut belakangnya. Bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Oke, sudah? Oke, kalian dapat menyimpulkan di LKPD. Lihat LKPD yang pertama, kegiatan pertama. LKPD-nya dilihat. Sudah dibaca tentang BM dia ya? Sudah kan? Dibaca? Boleh kalian simpulkan di situ ada pertanyaan tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian simpulkan di situ. Boleh bentuk pertanyaan atau pernyataan. Ya, tulis sekarang. Ibu kasih waktu 2 menit. Simpulkan.
saya bagi semua. Lanjut ke video pembelajaran. Kalian perhatiin dulu. Kalian simak ya videonya. Ini yang salah, ini yang benar ya. Kata baku dan dalam yang sering kalian alami biasanya. Perhatikan kata-katanya nanti ada di evaluasi kalian.
Sudah disimak videonya? Sudah. Tadi yang garis centang apa? Benar. Berarti itu kata baku yang benar. Kalau yang garis silang berarti kata baku yang tidak benar. Di situ ada KPD-nya, ada tulis kata baku 5 kata baku dan 5 kata tidak baku. Contohnya tadi kayak apa tuh tadi, seperti aktif ya. Di sini aktif pakai V, Fanta. Di sini tulisnya aktif pakai P. Ya kan? Kamu tulis di situ 5 kata baku dan tidak baku. Yang tadi sudah kamu lihat di video. Istri jadi apa? Tadi kata benarnya dan tidak benarnya apa? Bisa lagi katanya tadi yang baku dan tidak baku. Itu Mas. Sudah tadi kata baku dan tidak baku. Coba ibu minta kamu tadi sudah dapat kata baku apa? Tidak bakunya? Oke, lanjut kamu. Dapat kata baku apa? Efektif kata bakunya. Kata tidak bakunya? Kata bakunya efektif, kata tidak bakunya efektif. Oke. Dapat penulisan ya? Kalau kata baku efektif, penulisannya gimana? Pakai Fanta. Terakhirnya, kalau yang tidak baku, pakai P. Oke, baik. Oke, lanjut. Yang laki-laki dari tadi perempuan udah. Kamu dapat kata baku apa? Junior. Oke. Junior. Tidak bakunya pakai Y. Bakunya pakai J. Oke. Kalau yang ini, kamu dapat kata baku apa? Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa tertentu. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit itu yang tidak terlihat, ya. Kelima, pemakaian kata sesuai konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak mengandung makna ganda. Jadi nggak ada makna gandanya, nggak ada makna kedua. Oke, lanjut. Nah, ciri kata tidak baku. Tadi kata baku, sekarang ciri kata tidak baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam percakapan bersama teman. Nah, biasanya kalau kita bercakap sama teman, jarang banget pakai bahasa baku. Kedua, dipengaruhi bahasa daerah atau bahasa asing. Ya. Yang tiga, dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ini contoh-contohnya. Contohnya tadi yang kalian lihat di video, ada lagi nih. Silakan, kata baku silakan menjadi kata tidak baku silahkan. Apa yang hilang di sini? Ha. Yang kedua, satai, kata bakunya di sini kata tidak bakunya sate. Ya, biasanya ini percakapan nih. Saya mau beli sate di sana. Nah, itu percakapan kan? Nggak mungkin, jarang ada percakapan. Saya ingin beli sate di sana. Ya, jarang kan? Yang ketiga, sekedar menjadi sekedar. Biasanya nih, yang dipakai adalah sekedar. Yang keempat, antre. Dipakainya apa? Antri dulu dong kalau mau beli makanan. Ya. Lanjut. Peduli jadi peduli. R-nya I. Nah. Yang keempat, apotek menjadi apotik. Nah. Selanjutnya, praktik menjadi praktek. Aktivitas menjadi aktivitas. Yang tidak bakunya pakai Fanta. Ini menjadi yang bakunya menjadi pakai V. Harusnya V tapi pakai Fanta. Oke, lanjut video pembelajaran kedua. Simak dulu yang kedua ya. Tadi bahasa Indonesia berbicara tentang kata baku dan tidak baku. Sekarang IPA, lihat di bahan ajar juga. Tapi lihat dulu video pembelajarannya.
datar yang berdasar lumpur. Keong sawah ini hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumpur di kolam ikan. Keong ini memakan tumbuhan yang mengambang di atas air. Beberapa manfaat hewan untuk manusia dan lingkungan antara lain adalah: yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, sapi dapat kita ambil daging dan juga susunya. Kambing dapat kita ambil dagingnya, dan ayam serta bebek dapat kita ambil daging dan telurnya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandang. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dapat dibuat sebagai wayang kulit, dan bulu angsa dapat dijadikan kol. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk organik yang baik untuk tumbuhan dan juga kesuburan tanah. Selanjutnya, manfaat hewan sebagai penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda untuk menarik hewan, dan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya, pemanfaatan sebagai sumber energi, yakni kotoran hewan dapat kita olah sehingga dapat menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan dari manusia dan lingkungan, selanjutnya kita ke manfaat tumbuhan dari manusia dan lingkungan. Ini adalah beluntas atau tumbuhan semak, banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pada hidup di rumah-rumah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Banyak tanaman yang digunakan sebagai bahan pangan, dari memanfaatkan batang, daun, bunga, biji, dan buah. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, singkong, kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Selanjutnya sebagai bahan sandang. Setelah dapat kita manfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon kapi kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena sangat kuat dan kokoh. Selanjutnya, tanaman sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, seperti jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu gigi untuk mengobati diare. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya, getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus untuk industri cat, kayu pinus untuk industri kertas, dan buah kelapa sawit untuk pembuatan minyak goreng. Tumbuhan sebagai pewarna alami. Banyak tanaman yang digunakan sebagai pewarna. Contohnya, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, dan kunyit untuk warna kuning. Manfaat tanaman lainnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut sehingga menjadi air tawar. Video ini tentang apa? Video ini tentang apa? Yang keras suaranya. Manfaat hewan dan tumbuhan. Itu adalah KPD-nya. Coba kamu diskusinya berdua. Samping yang kirinya ya. Diskusi apa manfaat hewan dan tumbuhan, ditulisnya di LKPD-nya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit, diskusinya berdua saja. Nanti Ibu minta kelompoknya yang Ibu panggil maju ke depan. Apa hasil diskusi kamu sama teman kamu? Diskusi yang punya, pakai yang kamu. Coba kali. Tulis nama tumbuhannya apa? Tadi ada sebutin tumbuhan apa? Habitatnya di mana dia? Di air, di darat. Terus manfaatnya apa kita? Yang kedua, coba lihat di gambar kamu. Ada pohon atau apa yang bisa dimanfaatkan? Diskusi yang punya. Diskusi yang punya. Jangan di rumah punya pohon apa? Pohon mangga. Tulis. Mangga, kali ini mana? Di darat. Terus manfaatnya apa? Ya, dibuatnya boleh. Silakan punya berdiskusi sama teman kamu. Kalau teman kamu ada pohon lebih, ya silakan. Tulis saja. Diskusi yang punya. Jalan sendiri diskusi.
yang kamu diskusikan dengan teman kamu. Di sini boleh. Yang keras suaranya ya. Yang lain perhatikan. 2. Daun jambu darah untuk mengobati diare. Kalau ada yang salah teman-teman presentasi, kasih tahu. Darah warna mana? 2. Kelapa sawit darah industri minyak goreng. Udah? Oke, tunggu dulu. Kelompok lain gimana presentasinya? Apa yang kurang dari kamu? Suaranya kecil ya? Suara percaya diri ya? Nanti diulangi lagi ya. Harus percaya diri, kalau nggak harus percaya. Suaranya harus lantang ya, dengar ya. Tepuk tangan dulu kamu. Ayo lanjut, itu suara kelompok 2. Ayo, yang buat lagi, silakan. Dipaparkan hasil diskusinya. Dengerin ya, kelompok lain dengerin. Kalau ada kurangnya di komentar nggak apa-apa. Hewan habitat dan makan sapi darat itu diambil daging dan kulit, ayam darat diambil telur dan bulu dan telur bulu dan daging, ikan laut diambil dagingnya. Oke, sudah kamu boleh. Lanjut, ayo pelajari. Suaranya keras nih. Udah, kita tahu buat kelompok ini terakhir. Ayo, yang lain kelompoknya ayo. Hewan habitat dan manfaat. Ayam darat diambil daging, telur, kulit, kotorannya. Ikan laut, daging. Sapi habitat darat bermanfaat tumbuhan, daging, susu dan kulit. Ya sudah tinggal buat kelompok terakhir. Kita belajar pembahasan hasilnya. Oke, kalian sudah mengamalkan hasil diskusi kalian sekarang. Kalau manfaatnya sapi, hewan sapi apa yang kita ambil dari sapi? Susu, daging, kulitnya buat apa? Dulu, apa lagi? Menjaga apa lagi? Sepatu, oke itu kulitnya. Yang diambil tadi kulit, susu, daging, udah ya itu aja. Apa lagi? Apa lagi? Kotorannya. Kotoran sapi untuk pupuk tanaman itu diolah dulu, tapi bukan langsung kotorannya diambil, pupuk tapi diolah dulu. Oke, lihat gambar ini. Coba amati gambar di bawah ini. Ibu tanya, Sabrina, ini lagi ngapain? Memanen tadi. Yang ini gambar kedua, seorang siswa sedang belajar. Ini video pembelajaran. Kembali lagi kita belajar. Nah, anak-anak tentu mengenal tokoh-tokoh pada gambar tersebut. Ya, di situ ada I.S. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, dan Said Timuri. Kita tahu bahwa Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merupakan tokoh yang menuliskan teks proklamasi. Kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia. Di situ ada Sultan Syahrir merupakan tokoh yang pertama kali menerbitkan berita tentang kekalahan Jepang, dan Said Timuri merupakan tokoh yang mengetik teks proklamasi. Berkat para tokoh tersebut, pada akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Selanjutnya, apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi pernyataan secara de facto bagi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, awal untuk memulai perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Keenam, akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Ketujuh, merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari penjajahan. 8. Sumber penting hukum nasional. 9. Memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera. 10. Memberi kesempatan kepada rakyat untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan cerdas. 11. Memberi kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Dan yang ke-12 adalah merupakan alat hukum internasional bagi bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Oke, sudah. Guys, kalian sudah menyimak video tadi tentang makna proklamasi
di LKPD, lihat LKPD-nya. Isi LKPD yang terakhir tentang IPS, tentang makna proklamasi. Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai ya LKPD-nya, sekarang tutup LKPD-nya. Kalian sudah selesai melaksanakan LKPD dan pelajaran. Sekarang Ibu akan evaluasi ada games. Coba buka HP-nya. Ibu udah menyiapkan kalian ke HP ya. Oke, tadi linknya udah Ibu share. Linknya udah Ibu share. Sudah belum? Wall. Ya, sudah belum? Coba kalian isi permainannya. Ayo mulai. Kita udah evaluasi belajar kamu tadi tentang yang pertama. Bisa tidak? Ada pertanyaan di sini. Coba. Ya, pertanyaannya nggak sama ya teman kamu. Pertanyaannya sama, itu adalah mengevaluasi pembelajarannya. Jadi kamu bisa nggak jawabnya dengan game? Jangan sampai kita maksudnya kalau maksudnya ada ulang lagi. Ya, pulang ya. Lagi. Nanti akan ini dia otomatis ada 10 soal. Yang mendalam berarti itu nyawa kalian ya. Kalau nyawa kalian mati 3 kali udah dibuka. Nyawa kalian enggak. Jangan sampai nemu ternya. Udah, kalau udah harus ya berarti udah 5 poin. Terus lagi, udah? Sudah? Selesai ya? Oke, ditutup gamesnya. Itu adalah salah satu game buat pembelajaran kalian, ya. Oke, udah, HP-nya ditaruh lagi ke bawah meja atau kertas, boleh silakan. Sudah. Seorang arti sejahtera, apa sih arti sejahtera bagi seseorang? Apa? Seseorang menyatakan sejahtera apabila mengalami kemajuan dan spiritual. Apa spiritual? Agamanya bebas, maksudnya bebasnya apa? Bebas memilih agama, tidak dipaksa. Kedua, intelektual apa? Pendidikannya. Tiga, sosial dan finansialnya, itu namanya bebas dari segalanya. Nggak dituntut, ya, itu namanya arti sejahtera. Oke? Nah, sebelum evaluasi kita simpulkan dulu belajarnya. Hari ini kalian sudah belajar apa aja tadi? Bahasa Indonesia apa? Tentang apa? Bahasa Indonesia tentang apa tadi? Bahasa baku dan tidak baku apa lagi? IPA tentang apa? Manfaat dan hewan. 3, IPS tentang apa? Makna proklamasi bola. Kasih bolanya. Coba tadi kamu belajar apa? Terus bahasa Indonesia apa? Terus yang kedua apa kesimpulannya tadi? Belajar IPA apa? Belajar IPA. Yang ketiga belajar apa lagi tadi kesimpulannya kita? Kamu? IPS sama makna proklamasi. Oke, Ibu pengen semuanya berbicara. Setelah tadi kita belajar tentang 1, 2. Bahasa Indonesia belajar tentang IPA, IPS. Oke, baik. Untuk pelajaran ini mungkin kita dapat kesimpulan. Sebelum itu kalian mengisi evaluasi ya.
Oke, kumpulin ke depan. Dioper dari belakang ke depan aja. Dioper. Baik, sudah. Oke, sudah ya. Halo, yang berbicara, sudah belum? Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Sudah mengerti semua? Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian dapati dengan baik, ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Besok atau minggu depan itu pembelajarannya untuk bahasa, ya. Untuk bahasa itu akan membuat kalimat efektif dengan kata baku. Ya, kali ini selesai sampai di sini. Semoga pembelajarannya bermakna buat kalian, dapat bermanfaat. Untuk menutup, silakan Sabrina berdoa. Siap berdoa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.